Tuhan memanggil, datang segera. Dia memanggil kita semua. Janganlah ragu, jangan gentar. Datang padanya, datang segera. Mari dengarkan suara Tuhan. Dia menunggu jawab segera. Janganlah tolak panggilannya. Hidup bahagia diberinya. Lagu ini menjadi pengantar di mana kita akan menyaksikan secara bersama-sama momen yang akan masuk dalam salah satu sejarah gereja kita pada saat ini, yaitu di dalam hari ini kita patut bersyukur, kita patut berbahagia karena ada 8 orang rekan kita, jemaat kita yang akan menjadi hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja di dalam jabatan gerejawi, yaitu sebagai diakon. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama saksikan pentahbisan ini, kita hayati ini sebagai suatu wujud di mana Tuhan beserta kita, Roh Kudus menyertai gereja kita, dan kiranya melalui 8 orang yang akan menjadi diakon pada saat ini, karya Allah di dalam gereja kita tetap berkembang, tetap semakin berkembang luas, dan itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk rekan-rekan diakon yang berjumlah 8 orang, saya undang untuk bangkit berdiri dulu. Adapun nama-nama diakon yang akan ditahbiskan pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 April 2023. Yang pertama bisa mengambil posisi di depan ini, yaitu Saudari Ranti. Baca langsung. Bisa ambil posisi. Kemudian Saudari Agnesia Munita Narang. Saudara Jego Teluko. Saudara Atur Kian Laya. Saudara Purca Rio Willy Yosep. Saudara Noven Lumung Tela. Saudara Yordanis Putra G. Dan Saudara Drian Triestama Palis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena saudara-saudara telah menerima suatu tugas pelayanan di dalam jemaat, maka hendaklah saudara mendengar firman Allah tentang pelayanan gereja. Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Oleh sebab itu hendaklah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bergereja jemaat dilakukan dengan tertib dan teratur. Ada macam-macam karunia dari Roh Allah, tetapi semuanya diberi oleh Roh yang satu. Ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Itu bisa kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 33,
ayat 40, 1 Korintus 12 ayat 4 dan ayat 6. Pada tubuh yang satu ada banyak anggota, tetapi masing-masing tidak sama tugasnya. Begitu juga kita merupakan satu tubuh yang kepalanya adalah Yesus Kristus. Saudara masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah saudara menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah haruslah mengabarkan berita dari Allah itu menurut kemampuan yang ada padanya. Orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain haruslah sungguh-sungguh menolong orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain haruslah sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk memimpin haruslah sungguh-sungguh memimpin. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain haruslah melakukannya dengan senang hati. Karena itu kita berusaha supaya Allah diagungkan dalam segala sesuatu. Yesus Kristus Tuhan kita adalah kepala gereja, memanggil kita ke dalam pelayanannya. Oleh sebab itu hendaklah kita menyadari akan karunia dan kemampuan yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Saudara-saudari yang kekasih, saudara-saudari dipanggil untuk suatu pelayanan yang istimewa dan akan diteguhkan melalui pentabisan pada hari ini ke dalam jabatan diakon. Oleh sebab itu dengarkanlah bagaimana tugas para diakon. Sebagai orang yang bekerja sama dengan pendeta, hendaklah saudara berusaha supaya anggota jemaat hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara ikut bertanggung jawab supaya anggota jemaat hidup sesuai dengan firman Allah. Dan juga agar orang-orang muda diajarkan dalam pengetahuan takut akan Tuhan. Hendaklah saudara menyatakan belas kasihan terhadap orang-orang yang miskin. Mereka yang sesat dan menderita. Usahakanlah agar kehidupan organisasi jemaat berjalan dengan tertib dan teratur. Serta nama baik gereja terpelihara. Dalam hal mempertahankan kebenaran demi kebaikan bersama, saudara-saudari harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Usahakanlah supaya sebagai pemimpin di dalam jemaat, saudara dapat hidup sebagai teladan dan panutan bagi warga jemaat. Kelolalah keuangan dan harta milik gereja dengan sebaik-baiknya dengan penuh kesetiaan. Ingatlah bahwa gedung gereja, perumahan dinas, dan tanah perwatasan gereja merupakan sarana kesaksian gereja. Oleh sebab itu harus terpelihara dengan baik. Usahakanlah agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang kita sepakati. Dan peraturan gereja Kalimantan Evangelis. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Karena saudara telah bersedia menerima tugas dan tanggung jawab sebagai diakon, maka saya akan bertanya kepada saudara-saudari sekaligus 3 pertanyaan dan dijawab nanti bersama-sama. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saudara dengan setia menurut firman Allah dan sesuai dengan peraturan gereja Kalimantan Evangelis? Apakah saudara berjanji untuk melayani Kristus dan gerejanya dengan tidak takut akan manusia, setia membaca Alkitab dan meminta doa, rajin mengikuti kebaktian jemaat sehingga dengan demikian menjadi teladan yang baik bagi warga jemaat? Apakah saudara berjanji untuk memelihara dan menjaga nama gereja Kalimantan Evangelis dalam kehidupan keluarga, bergereja, bermasyarakat, dan bernegara? Kalau demikian jawablah bersama-sama, saya berjanji dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang telah menyatakan janji di hadapan Allah dan jemaatnya, sekarang saudara-saudari dipersilakan berlutut untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil saudara dan kami untuk memperlengkapi dan meneguhkan saudara supaya dapat melakukan tugas saudara untuk kemuliaan Allah dan pembangunan jemaat. Amin.
Silakan berbalik ke jemaat. Jemaat sekalian, inilah diakon kita yang akan segera bergabung dengan penetua diakon yang ada. Hormatilah para diakon kita ini karena tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Walaupun mereka masih sangat muda. Bantulah mereka dalam pelayanan dan dukunglah mereka dalam doa, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sukacita. Dan kita sekalian bisa bertumbuh dalam kedewasaan iman menuju kehidupan yang lebih sempurna di dalam Yesus Kristus. Terima kasih dan silakan berbalik kembali. Kita akan berdoa.